dari tim asesor 2021, akreditasi 2021. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua, pembacaan doa yang dibawakan oleh Ibu Sri Wahyuni SPDI. Kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita selalu diberi kemudahan, keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbana. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah atas kodrat dan iradamu. Engkau perkenankan kami untuk hadir hari ini dalam rangka kegiatan visitasi SDN 121 Salawat. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa asesor kami, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, acara yang bisa membawa manfaat dan keberkahan kepada kami. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang akan membawakan hasil yang baik, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini. Ya Allah ya Wahhab, berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran dalam acara ini, sehingga acara bisa berjalan lancar dan sukses. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Betul nih baca ngampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SDN Negeri 121 Salondro. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tim Asesor Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati rekan-rekan guru SD 121 Salondro, yang saya hormati para pengurus Komite SD 121 Salondro, yang saya hormati para orang tua siswa dan anak-anakku semuanya yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang sangat sederhana ini guna melaksanakan suatu acara, yaitu kegiatan akreditasi tahun 2021. Terima kasih atas bergabungnya Bapak Asesor Provinsi Sulawesi Selatan di SD 121 Salondro ini. Izinkanlah saya sampaikan, yaitu visi misi sekolah SD 121 Salondro. Terciptanya sekolah yang ramah anak
berprestasi, berkarakter, dan berwawasan dan lingkungan berdasarkan IPTAK dan INTEK. Jadi misi sekolah, maka misi sekolah ini yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jadi melaksanakan itu pembelajaran secara aktif, inovatif, efektif, dan Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tim Asesor Akreditasi tahun 2021. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya, kakanda saya, Pak Iskandar. Dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 121 Salonro, Kabupaten Sopeng, yang dalam hal ini akan kita visitasi untuk akreditasi tahun 2021. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDN 2121 Salonro. Yang saya hormati Ketua Komite dan orang tua siswa yang sempat bergabung. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa, anak-anak yang sempat bergabung pada link virtual ini. Baik. Pertama-tama kami akan menggali data, menggali informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Bisa Ibu Kepala Sekolah kami minta informasinya tentang bagaimana Kepala Sekolah dalam menyusun visi misi sekolahnya. Kami minta gambaran bagaimana sekolah ke depan dan apa yang direncanakan untuk dilaksanakan untuk pengembangan SDN 121 Salonro ini. Disilakan. Ya, jadi terciptanya sekolah yang ramah anak, yaitu berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berdasarkan INTEK dan aktif. Iya. Apa kesimpulan Pak setelah baca secara umum? Taruhlah PK guru oleh kepala sekolah yang memiliki. Iya. Tentu kan beda hasilnya teman sejawat, beda hasilnya kalau siswa. Nah, pilihlah satu kepala sekolah. Terus apa kesimpulan setelah baca? Kesimpulan umum saja. Kepala sekolah memberikan nilai pada PKG. Ya, kepala sekolah memberi nilai pada PKG. Iya. Iya. Atau ambil dulu PK guru tak? Iya, tunggu dulu Pak. Ya. Ini Pak, PKG-nya. Ya, baca kakak saya dengar. Bagaimana? Untuk penilaian kepala sekolah Pak. Ya. Nama, rekap hasil penilaian kinerja guru kelas. Nama, Haji Matahari, NUPTK 13.02.717.82.180. Tempat tanggal lahir Bone 15 Maret 1964. Pangkat jabatan golongan pembina tingkat 1 guru madya 4B. TMT sebagai guru 1 Juni 1983. Masa kerja 36 tahun. Isinya saja, langsung isinya saja. Ya. Pedagogik, mengenal karakteristik peserta didik, nilai 4. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, nilai 3.
pengembangan kurikulum nilai 3. 4 Sudah. kegiatan. Oke. Sudah, apa kesimpulan setelah baca itu? Guru mampu mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif. Begitu. Iya. Anak-anak pengembangan pedagogik dapat nilai 3. Iya. Sesudah ditanya-tanya begitu, langsung bubar, berhenti. Apalagi kalau sudah ditanya-tanya, apalagi dilakukan? Membuat kesimpulan. Apa? Membuat kesimpulan. Ya, sesudah itu apa? Langsung pulang. Sudah membuat kesimpulan. Pindah mata pelajaran lain atau apa? Memberikan PR. Oh, berikan PR. Sesudah itu tidak dikasih tahu bilang pelajari. Pulang dan berdoa. Oh, tidak tanya bilang pelajari materi ini minggu depan. Dipelajari untuk PR. Ya. Dipelajari untuk PR. Oh, PR. Tidak tanya bilang ini materi tak minggu depan baca-baca memang di rumah. Tidak. Ditanya. Oh, ditanya Jiki. Begitu. Iya, saya balik begitu ya. Oke, saya tulis dulu. Ya, kita terus. Apakah guru tak sering sering mendorong membuat karya literasi seperti cerpen, majalah dinding, dan lain sebagainya? Iya. Cerpen atau majalah dinding? Majalah dinding. Apa majalah dinding apa biasa kita tulis? Udahkah kering kali? Ya? Foto kegiatan. Foto kegiatan. Iya. Kalau cerpen, cerita tentang apa? Pramuka. Ya, Bu. Di sini ada tongkat. Dibagi menjadi 2 sama panjang. 2 sama panjang. Jadi 1 tongkat itu dibagi 2. Jadi masing-masing bagian dari tongkat ini bernilai 1/2 karena dibagi 2. Jadi masing-masing dari tongkat ini dibagi menjadi 1/2 atau 1/2. Di sini perhatikan. 1/2. 1/2 ini terdiri dari 2 angka. Angka apa saja? Angka apa saja yang ada di sini 1/2? 1 dan 2. Angka? 1 dan 2. Angka 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi di sini kita pakai angka 1 dan 2. 1/2. Nah, di sini akan jelaskan. Angka 1 ini, dilihat semua ini angka 1. Lihat semua angka 1-nya. Iya, Bu. Angka 1 ini disebut sebagai pembilang. Ingat nak, angka yang ada di atas disebut sebagai pembilang. Ini adalah pembilangnya. Angka 1 adalah pembilangnya. Kemudian, angka 2 yang ada di bawah itu disebut sebagai penyebut. Nah, jadi 1 itu pembilang, 2 itu penyebut. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini 2/4. Angka berapa di sini yang ada? Di pecahan 2/4. 2 dan
2 dan 4. 2 dan 4. Yang mana di sini pembilangnya? 2. Kemudian penyebutnya adalah angka 4. Jadi kalau misalnya ibu sebut 3/6. Menjadi pembilang di situ angka berapa? 3. Angka berapa? Angka 3. Jadi yang jadi penyebut di situ adalah angka 6. 6. Jadi pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah angka 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan masalah pembilang dan penyebut? Sudah mengerti semua? Sudah. Yang dikelola sendiri yang ada di sekitar sekolah. Jadi kerjakan LKS yang Ibu sudah bagikan di classroom ya. Waktu pengumpulannya itu batas akhirnya sampai jam 2 siang. Dikumpul di classroom yang Ibu sudah kirim LKS-nya ini. Jadi selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Hai Bu. Siapa? Iya, Delvi. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Mulai dari bacaan mengenai tadi kerja bakti sampai di jenis usaha kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri ataupun dikelola secara berkelompok. Silakan Delvi. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu seluruh warga ikut berperan serta keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Cara menjaga lingkungan kelas, membuang sampah pada tempatnya, tidak menaruh sampah di laci meja, membersihkan kelas. Pengertian hak berarti suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Pengertian kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Ya, selanjutnya ya. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok yaitu firma, persekutuan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. Yang ketiga perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya badan usaha milik negara atau BUMN dan koperasi. Dan Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itulah yang telah dibacakan oleh teman kita dan yang tadi saya Ibu tambahkan tentang jenis kegiatan ekonomi yang dikelola secara sendiri ataupun secara berkelompok. Pembelajaran selanjutnya, siapa yang bisa menyanyikan salah satu lagu daerah? Saya Bu. Tidak ada yang lain? Delvi lagi? Iya, silakan Delvi. Saya bisa menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung baring-baring magalepo, galepo, patah kayu bengkok, bengkonya dimakan api, apinya cencurupan, bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Sudah Bu. Terima kasih Delvi. Kegiatan selanjutnya pembelajaran yang terakhir. Membaca doa sebelum diakhiri pembelajaran ini. Farid, baca doa Ki Farid. Sebelum menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Farid. Sebelum mengakhiri pembelajaran, halaman 71 dikerjakan di rumah ya, PR di halaman 71. Ibu. Ya, jadi untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Ya. Jadi betul-betul paham apa kesimpulannya. PK guru itu dia paham betul bahwa ketika penilaian oleh kepala sekolah mendapatkan di salah satu aspek misalnya mendapat skor 2, itu berarti bahwa penguasaan tentang aspek itu baru 50%. Makanya perlu ada upaya untuk meningkatkan menjadi 100% dengan skor 4. Dia paham, ya. Banyak sekolah belum paham itu. Dia cuma tahu di kinerja, tetapi apa esensi kinerja, apa kesimpulannya dia tidak paham. Dia cuma baca-baca skornya ini, dia tidak tahu apa maknanya itu skor dan seperti apa tindak lanjut yang harus diberikan. Itu yang menarik buat saya. Nanti saya mau tanya Pak Idam, mungkin Pak Idam pernah beritahu. Ya, saya kira itu ini Pak Amran mau dilengkapi karena dengan segala kata-kata. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ibu Kepsek, Ibu Bapak Ibu teman-teman guru SD 121 atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanda telah memberikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi buat pengembangan SDN 121 Salaunro, Kabupaten Sopeng. Baik, melengkapi apa masukan-masukan dari Bapak Iskandar. Untuk tambahan bahwa saya harapkan di SDN 121 Salaunro ini supaya lebih meningkatkan lagi yang namanya evaluasi diri sekolah EDS. Saya lihat tadi kayaknya tidak berjalan normal apa yang selama ini dilakukan sekolah, yaitu SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Karena itulah gunanya tadi SPMI. Tadi saya juga menanyakan tentang apa sih indikator dan bagaimana cara menyusun RAKS sekolah. Hasil SPMI itu akan terungkap apa-apa yang perlu ditingkatkan di suatu sekolah, karena di SPMI itu akan membedah 8 standar. Itulah yang menjadi dasar, atau EDS itulah yang menjadi dasar pertama untuk menyusun suatu anggaran pada suatu sekolah sambil berpedoman pada petunjuk-petunjuk teknis seperti yang dikatakan tadi, petunjuk teknik dana BOS. Jadi petunjuk teknisnya itu adalah hanya sebagai rambu-rambu di dalam menyusun suatu anggaran. Tetapi untuk mengetahui bagaimana langkah awal yang harus ditempuh di dalam sebelum kita menyusun anggaran adalah harus adanya evaluasi diri sekolah. Hasil evaluasi diri sekolah inilah nanti yang akan menjadikan dasar
kelemahan-kelemahan apa atau kekurangan-kekurangan apa yang harus dibenahi di suatu sekolah, termasuk tadi ini hasil-hasil akreditasi sebagai masukan-masukan atau rekomendasi-rekomendasi dari setiap asesor. Kemudian Bapak Ibu yang mengajar tadi, saya kira sudah bagus, sudah lumayan bagus. Ada tambahan pesan dari kami, Ibu Kepala Sekolah, supaya lebih meningkatkan lagi tupoksinya, tugas dan fungsi pokoknya sebagai kepala sekolah, ditingkatkan lagi fungsi supervisi, akreditasi baru ini. Pertanyaan butir yang paling banyak itu adalah di manajemen sekolah, dan yang menjalankan manajemen itu adalah kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi atas nama Badan Akreditasi, atas nama saya pribadi dengan Pak Iskandar Asesor, memohon maaf bila mana dalam waktu 2 hari ini ada mungkin kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan kami berdua yang tanpa kami sengaja mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu, dan mungkin akibat pertemuan ini menyita waktunya kita. Semuanya kita kesampingkan demi mutu pendidikan di Sekolah SDN 121 Salonro ini. Kami mohon maaf kalau selama ini mungkin ada pertanyaan merasa dipojokkan atau apa, itu tidak ada sama sekali niat kami untuk mencari kesalahan, tetapi satu niat kami bagaimana menemukan apa yang harus dibenahi di sekolahnya Bapak Ibu. Mohon sekolahnya dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan lagi, karena semakin ke depan persaingan akreditasi semakin tinggi. Nilai akreditasi juga sekarang naik nilainya, naik standarnya. Makanya setelah akreditasi ini jangan lagi mengatakan bahwa sudah selesai lagi, nanti tunggu 4 tahun ke depan lagi. Mohon dilanjutkan terus, terutama pada adik saya yang operator, supaya diupdate terus datanya di Dapodik, karena ke depan ada kemungkinan suatu sekolah itu tidak diakreditasi lagi, tinggal dilanjutkan sertifikatnya, karena dianggap ada peningkatan setiap tahunnya dengan melihat data di Dapodiknya. Makanya benahi data, benahi kekurangan-kekurangan tadi, dan update data di Dapodik sekolah. Kuncinya itu, makanya jantungnya sekolah sebenarnya itu adalah di operator. Penutupan ini bukan akhir dari segalanya. Kita tetap berkomunikasi, kita tetap saling berdiskusi, saling memberikan masukan-masukan untuk bagaimana pendidikan ke depan semakin maju. Saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin terakhir kalau ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan sebelum kita tutup ini. Saya persilakan ke Ibu Kepala Sekolah, disilakan, atau ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terlaksananya akreditasi di SD 121 Selondro, yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Ya, berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asesor Sulawesi Selatan. Ada pun yang didapatkan kurang jelas atau kesalahan-kesalahan kami, mulai dari guru-guru sampai kepada kepala sekolah, saya mohon dimaafkan. Ya, jadi itulah tadi petunjuk-petunjuk bagaimana yang terbaik supaya kita memahaminya, supaya kita dapat mengerti, supaya ke depan akreditasi lagi yang dapat baik. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dapat menjadi bernilai ibadah.